Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat memasuki Pekan Paskah yang kedua. Apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk merenungkan sikap dasar kita sebagai pengikut Kristus, yaitu percaya. Saya mempunyai sebuah cerita yang kiranya dapat membantu kita dalam permenungan ini. Alkisah ada seorang pemain sirkus yang sangat hebat. Dia pandai melakukan atraksi-atraksi sirkus yang luar biasa. Salah satu atraksinya ialah berjalan melewati seutas tali. Ketika dia berhasil melakukan atraksi itu, semua orang takjub dan bertepuk tangan atas kehebatan yang dia lakukan. Akhirnya pemain sirkus itu berkata kepada para penonton, "Siapa di sini yang ingin ikut dengan saya untuk melewati seutas tali?" Tak ada orang yang berani untuk ikut dengan pemain sirkus itu, kecuali satu orang anak kecil yang memberanikan dirinya. Ketika mereka berhasil melakukannya, semua orang takjub dan bertepuk tangan dan berkata kepada anak kecil itu, "Kenapa kamu mau ikut dengan pemain sirkus itu?" Anak kecil itu menjawab, "Saya berani ikut dengannya karena dia adalah bapak saya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Hingga saat Yesus meminta Thomas untuk mencucukkan jarinya pada luka-luka di tangan dan lambung Yesus, barulah Thomas menjadi percaya. Tak jarang sebagai manusia, kita juga seringkali mengalami krisis iman ataupun krisis kepercayaan. Namun, bercermin dari kisah tadi, mari kita melihat bagaimana keberanian yang dimiliki oleh anak kecil itu untuk mempercayakan dirinya kepada pemain sirkus. Dia berani karena dia tahu bapaknya tidak akan membawanya kepada maut. Bukankah Tuhan kita lebih dari itu? Dia yang telah hadir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Yang kita lakukan cukuplah percaya dan melakukan kehendaknya. Maka tak heran Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tentu pesan tersebut masih sangat relevan bagi kita di dunia yang sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika ditanya apa itu iman? Beriman berarti menyerahkan segala hidup kita, seluruh diri kita kepada Dia yang kita imani, yaitu Allah yang menyelamatkan kita. Iman mencakup 3 unsur, yaitu akal budi, kehendak, dan rahmat. Kita beriman bukan melulu karena usaha kita sendiri, tetapi juga pertama-tama merupakan inisiatif Allah. Allah lah yang hadir ke dunia mewahyukan dirinya, dan kita menanggapi wahyu Allah tersebut. Itulah namanya beriman. Namun, beriman tidak akan ada artinya jika kita tidak mengalami pengalaman personal terhadap Allah yang kita imani. Seringkali beriman hanya sebagai status, bahwa saya adalah orang beriman. Tetapi apakah saya sungguh menghayati iman tersebut atau tidak? Kembali pada pribadi kita masing-masing. Maka, mari kita membangun sikap refleksi kita untuk dapat menyadari kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup kita. Kita diajak untuk tidak menjadi orang yang beriman pasif, tetapi menjadi orang yang beriman aktif. Itulah Yesus mengatakan, "Seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Maukah kita menjalankan perutusan dari Yesus, dan maukah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia? Credo ergo sum. Saya percaya, maka saya selamat. Bapak, Ibu yang terkasih, demikian renungan yang bisa saya berikan, kiranya dapat membantu kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati.